Nah, kalau untuk saat ini anak ibu dua-dua adalah seorang perempuan. Dulu juga ibu memulai dari masa kuliah untuk berbisnis. Kalau untuk anak ibu ada diarahkan ke arah sana nggak sih Bu? Atau justru membebaskan? Kalau saya ikut orang tua saya, jadi kita membebaskan keinginan anak ya. Anak saya yang pertama itu memang lebih cenderung karir ya. Kalau anak kedua ini mungkin arahnya juga mengikuti ayahnya untuk menjadi advokat ya. Gitu. Tapi mereka berdua sambil memikirkan juga usaha gitu. Ini sudah mulai juga usaha kecil-kecilan, tapi mungkin belum terlalu fokus. Tapi sudah ada ke arah sana dan mencoba-coba ya Ibu ya. Nah kalau dari pola pendidikan antara ibu dan suami itu ada perbedaan nggak sih untuk memberikan pola pendidikan kepada anak? Kita alhamdulillah punya komitmen yang sama. Artinya suami saya selalu bilang bahwa kalau misalnya suami sudah punya arahan A, saya juga harus A, jangan sampai suami bilang A, saya ngomong B. Jadi kita style skenario dulu gitu. Kita sudah tahu nih permasalahannya apa, ya kita mencoba untuk punya komitmen yang sama supaya mereka tidak bingung juga kan gitu. Tapi intinya adalah saya sama suami berharap anak-anak kita juga bisa menjadi anak-anak mandiri gitu ya, bisa menikmati perjalanan hidupnya, bisa kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin akan mereka hadapi nantinya. Gitu. Iya pasti anak-anak kan kalau untuk saat ini anak yang paling besar boleh tahu umur berapa Ibu? Sekarang 25. 25. Yang kedua? Yang kedua ini sekarang usianya 16 tahun. Masih 16 tahun. Tentu ini 16 tahun ini masa-masa remaja yang mungkin banyak sekali mendengar informasi dari luar. Betul, nah Ibu seorang bisa dikatakan politikus, sekarang menjabat di DPD. Tentu kita tidak bisa mengatakan membatasi orang untuk berkomentar, ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, ketika komentar negatif itu memasuki keluarga, ini Ibu bagaimana sih menjelaskan kepada mereka? Jadi misalnya contoh ya, saya kan pakai hijab nih. Saya pakai hijab juga bukan dari kecil. Jadi waktu itu saya usia berapa ya, sekitar 30 tahun, itu karena dorongan orang tua juga. Nah, anak saya kan belum pakai hijab nih dua-duanya. Jadi pernah saya posting foto lagi, foto bersama anak saya 2 perempuan. Itu pasti ada yang misalnya, kok anaknya nggak pakai hijab sih gitu, atau misalnya oh ternyata anaknya nggak pakai hijab, kan biasanya sekali. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah marah ya, karena saya ini istilahnya karena sudah masuk dunia Twitter di tahun 2010, itu 12 tahun itu kan mengajarkan saya untuk sabar menghadapi netizen ya, harus bisa bagaimana caranya supaya kita tidak reaktif gitu ya. Jadi saya selalu bilang gini, kalau misalnya ada komentar negatif ya, saya bilang gini, misalnya contoh hijab, saya bilang gini, oke, mohon doanya ya, mudah-mudahan nanti anak saya bisa pakai hijab juga. Jadi saya nggak mau berantem sama netizen, tapi saya mengakui memang anak saya belum pakai hijab, dan saya berdoa mudah-mudahan anak saya suatu saat nanti pakai hijab. Gitu. Amin. Tapi kalau misalnya itu kan tadi dari style gitu ya Bu, tentang penggunaan hijab, tapi kalau dari pekerjaan Ibu, pernah nggak ada isu negatif yang akhirnya masuk keluarga dan anak mempertanyakan, kok seperti ini sih Mah gitu? Kadang-kadang ada juga ya, misalnya kayak saya memperjuangkan masalah gerakan nasional anti miras gitu kan. Dipikir orang semua itu saya kemudian melarang orang semua minum miras. Nah itu kan banyak salah paham kan. Terus kemudian itu kadang-kadang masuk juga ke anak saya. Tapi untungnya anak saya sudah saya jelaskan bahwa politikus itu walaupun dia diam pasti dia ada musuhnya. Iya betul. Karena apa? Bukan berarti dia memusuhi saya. Saya bilang bukan artinya orang itu memusuhi seseorang personalnya, tetapi terhadap misalnya keputusan yang dia lakukan saat itu, misalnya dia mendukung gerakan anti miras gitu ya, itu pasti akan ada orang yang nggak suka dan kamu harus siap gitu. Dan anak saya juga akhirnya mengerti juga walaupun awalnya cukup stres ya kadang-kadang kalau misalnya sudah masuk komentar negatif gitu, tapi alhamdulillah anak saya syukurlah karena mulai dari tadi kuat, pengertian juga dengan pekerjaan kedua orang tuanya, khususnya Ibu juga sebagai seorang politikus. Kira-kira ada juga nggak sih Bu, Ibu melihat tanda-tanda mereka ingin ngikutin Ibu sebagai aktivis, sebagai politikus? Mungkin belum. Masih belum ya? Atau mungkin jangan-jangan jerah kali ya Bu? Tapi mungkin yang kedua mungkin arahnya ada, yang kedua. Oh, yang kedua ada. Kalau yang pertama betul-betul karir woman.
Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong karir woman nih, Ibu kan juga sebenarnya seorang karir woman. Iya. Nah, ada tips nggak Bu buat perempuan-perempuan di Indonesia? Gimana ya. sih caranya untuk menjadi karir woman yang sukses? Iya. Yang pertama sih sebetulnya harus terus semangat ya, karena setiap hari itu kalau perempuan tuh kalau saya lihat benturannya ada aja kan, misalnya entah itu dari atasannya, entah itu dari temannya sendiri gitu kan. Ya, tapi kalau kita punya mental yang kuat ya, mental fighter yang harus yang kuat, itu mudah-mudahan bisa terus fight. Tapi kalau kita baru sedikit disentil aja terus kemudian down ya, itu pasti akan mengganggu kinerja kita. Jadi saya selalu bilang bahwa kita memang harus menjadi perempuan yang kuat menghadapi apapun ya. Jangan kemudian segala sesuatu itu dibawa perasaan, jangan baper gitu baper, ya. Jangan baper dan selalu ingat bahwa apa nih targetnya, kita ingin targetnya seperti apa ya, dikejar targetnya saja supaya kita tidak terlalu banyak hambatan dari hal-hal yang sifatnya mengganggu ya gitu. Target yang jelas, mental yang kuat. Iya, mental itu yang perlu kuat. digarisbawahi Betul. supaya menjadi seorang karir woman yang sukses. Contohnya Ibu Faira. Contoh ya, misalnya katakanlah seorang politikus itu kan pasti ada aja yang nggak suka ya, entah itu teman atau siapa, tapi saya selalu bersikap baik terhadap orang yang saya tahu mungkin dia nggak suka sama saya. Itu sudah saya praktekkan beberapa kali dan ternyata ada yang akhirnya jadi teman saya. Jadi saya selalu belajar bagaimana caranya men-treat orang musuh kita atau lawan politik kita untuk kemudian tidak berlarut-larut menjadi musuh, malah bisa menjadi teman. Gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau ada musuh nggak usah di-treat dengan cara yang sama ya Bu. Iya. Justru sebaliknya supaya dia tahu tentang kita. Betul. Karena kan mungkin bukan dia nggak suka sama kita, tapi dia nggak suka sama apa yang kita aliran kita nih apa nih misalnya. Kita aliran kanan atau kiri atau tengah ya. Nah dia nggak suka kan bukan karena nggak suka sama kita, tetapi karena value apa yang dia nggak suka dari kita. Ya, luar biasa. Ibu kalau misalnya masih ada kesempatan nih, kira-kira ada nggak sih Bu cita-cita yang hingga saat ini masih belum kecapai dan pengen banget Ibu capai? Oh gitu. Saya sih alhamdulillah ya, cita-citanya nih kalau cita-cita inginnya terus bisa melayani masyarakat ya melalui jalur DPD RI ini sebaik-baiknya ya. Karena saya merasa senang sekali di sini bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat ya, dan tidak ada cita-cita yang terlalu muluk dari saya. Katakanlah kadang-kadang banyak nih misalnya Faira mau jadi DKI 1, DKI 2 atau DPR. Untuk sementara ini saya masih istiqomah di DPD RI karena ini tempat yang menurut saya yang sangat pas untuk saya, independen ya. Kita bisa merangkul lebih banyak orang, bisa mengayomi lebih banyak komunitas. Gitu. Jadi dalam artian jika ada tawaran untuk menjadi DKI 1 atau apa di luar DPD masih belum kepikiran ya Bu? Masih membatasi stop di DPD dan menjadi pengusaha parcel untuk saat ini. Luar biasa. Ibu mungkin yang terakhir pesan, tadi kan kalau tadi menjadi wanita karir. Nah ini untuk pesan kepada seluruh perempuan di Indonesia mungkin yang saat ini sedang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau yang berkarir juga mungkin sebagai politikus seperti Ibu. Ya, pesan saya terhadap seluruh perempuan di Indonesia, jadilah perempuan-perempuan yang punya manfaat ya untuk lingkungannya ya. Jangan merasa bahwa oh saya hanya ibu rumah tangga, tapi sebagai ibu rumah tangga dia bisa berperan di lingkungannya. Misalnya kalau dia melihat lingkungannya terlalu banyak sampah, mungkin dia bisa ikut mengelola sampah itu sendiri. Terus kemudian juga kalau seandainya dia bekerja ya, bukan hanya bekerja saja, tapi mungkin ada sesuatu value yang dia perjuangkan bersama teman-temannya. Jadi masukilah semua ruang-ruang publik yang ada ya. Kita tidak tahu kita bisa berperan di mana. Contohnya dulu saya tidak pernah tahu tiba-tiba saya bisa berperan di Gerakan Nasional Anti Miras. Terus kemudian saya bisa berperan di A dan B dan lainnya. Semua saya ikuti dan ternyata itu semua membawa saya pada kebaikan. Jadi insya Allah jangan sebagai perempuan itu jangan hanya kita memikirkan diri kita atau keluarga kita, tapi kita harus memikirkan lingkungan kita dan apa yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan itu sendiri. Pasti insya Allah akan bermanfaat dan Indonesia akan lebih baik lagi. Karena kalau perempuannya bisa bergerak, bisa menggerakkan, Indonesia pasti akan lebih baik lagi. Indonesia, wanita yang mau bergerak dan menggerakkan Indonesia akan lebih baik-baik. Ibu Faira Idris, anggota DPD RI, aktivis dan juga pengusaha. Terima kasih sudah
memberikan Sama-sama. banyak hal cerita hari ini yang sangat inspiratif di Siap. Cerita Wanita. Baiklah Siap. pemirsa, saya Gesmi Sitanggang, terima kasih, sampai jumpa.